Selamat hari Minggu adik-adik. Pada hari ini Cece akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Cece adalah Cece Alicia dan sebelah Cece Pelope. Nah, hari ini Cece mau sapa dong adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita? Amin. Kurang keras? Ada sukacita? Amin. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersekolah minggu kembali Tuhan. Meskipun melalui online, Engkau sertai kami Tuhan dari awal acara hingga akhirnya supaya berjalan dengan lancar. Inilah doa dari anak-Mu, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita membuka ibadah kita dengan menyanyikan lagu Tegak dan Katakan. Mari kita nyanyikan lagu Tegak dan Katakan dengan semangat. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok, Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. loncat, loncat dan teriakan kau cinta Yesus. Loncat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Loncat lagi, loncat dan teriakan kau cinta Yesus. Loncat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diam di hatiku dan sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni
Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, kembali lagi di acara sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari minggu ya teman-teman dan adik-adik semuanya. Jadi hari ini kita akan sama-sama membaca dan juga belajar tentang Alkitab. Oke? Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena kami bisa bersama-sama ya Tuhan datang ke hadirat-Mu. Sebagai anak-anak-Mu, kami bisa datang untuk memuji menyembah nama-Mu. Dan kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Pakai kami, pakai mulut bibir kami, dan juga telinga kami untuk mau mendengar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi ada yang tahu nggak hari ini kita mau cerita tentang apa? Tentang apa, ayo? Nah, belum pada tahu kan semuanya? Jadi hari ini kita mau cerita tentang Simpson. Siapa sih Simpson itu? Simpson itu dibilang adalah orang terkuat yang pernah ada. Hah? Orang terkuat yang pernah ada? Kok bisa ya? Dari mana kekuatannya? Bagaimana ya ceritanya? Nah, jadi ceritanya itu adalah dulu ada yang disebut dengan zaman Gideon. Zaman Gideon itu biasanya kita bisa lihat di kitab Hakim-Hakim. Di zaman Gideon, waktu itu orang Israel itu mereka sangat jahat dan bebal. Mereka menyembah berhala. Dan hal itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mengizinkan mereka untuk jatuh ke tangan musuh-musuh. Dan musuhnya yang kali ini adalah orang Filistin. Nah, akan tetapi tidak semua orang Israel loh yang jatuh ke dalam pencobaan ini. Jadi ada satu keluarga ini sangat baik hati. Keluarga ini sangat mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu keluarga dari Manoah. Manoah sendiri selama ini mereka belum dipunyai oleh anak. Mereka tidak memiliki anak dan istrinya pun belum mempunyai anak sama sekali. Nah, lalu dari sana ia mendapat penglihatan atau dia mendapatkan karunia, yaitu ketika seorang malaikat datang menghampiri dia, mendatangi dia dan juga berkata kepadanya, kepada istri dari Manoah, yaitu kamu akan memiliki seorang anak laki-laki. Ketika dia dewasa, dia akan menyelamatkan orang Israel dari bangsa Filistin. Nah, kemudian anak itu lahir. Siapa yang lahir ya teman-teman?
Adik-adik silakan jawab. Siapa? Simpson. Betul sekali. Jadi Simpson lahir dengan karunia yang luar biasa. Dia tumbuh besar menjadi orang yang terkuat yang pernah ada. Dan juga dia selalu menaati perintah Tuhan. Dia diminta oleh Tuhan yang pertama, diingat ya, yang pertama, tidak boleh minum anggur. Yang kedua, tidak boleh mencukur rambutnya. Nah, dengan itu dia memiliki kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, selanjutnya suatu hari dia menangkap seekor singa. Singa yang sangat mengerikan di sebuah ladang. Dia menangkapnya. Dan bayangkan adik-adik, itu dia menangkap dengan tangan kosong. Sangat luar biasa kan? Nah, akhirnya singa itu mati di tangan Simpson. Betapa kuatnya Simpson adik-adik. Dan akhirnya suatu hari juga ia berada di sebuah kota orang Filistin. Nah, mereka itu menutup pintu gerbangnya kota Filistin. Lalu dan orang Filistin itu pasti tidak suka kan dengan orang Israel dan melihat bahwa Simpson ini orang yang kuat. Mereka tidak percaya. Akhirnya mereka menangkap Simpson dan dilihatnya lah apakah Simpson benar-benar kuat atau tidak. Dan ternyata Simpson sangat kuat. Hal itu dibuktikan dengan di malam itu dia pergi membebaskan diri dengan cara apa? Dia mengangkat gerbang yang amat besar itu dan membawanya ke puncak bukit. Wow, luar biasa sekali kan adik-adik? Seorang Simpson, seorang nabi Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, dia bisa membawa beban sebegitu besar di pundaknya, di tangannya, untuk pergi ke bukit membebaskan diri. Begitu luar biasa karunia-Nya ya adik-adik. Dan namun sedihnya, suatu kali Simpson mendapatkan cinta pertamanya. Cinta pertamanya yaitu bernama Delila. Delila itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa terjemahannya, dalam bahasa Indonesia artinya genit. Nah, Delila ini seorang perempuan. Nah, perempuan ini merayu Simpson dan Simpson juga jatuh cinta kepadanya. Suatu kali di sebuah perjamuan, Simpson dan Delila berkumpul bersama-sama. Mereka berkumpul bersama-sama dan Simpson pun menceritakan rahasianya. Delila menggodanya yang pertama, katanya, Simpson, tunjukkanlah dong kekuatanmu. Kamu ini kenapa bisa sekuat ini? Aku ingin tahu. Lalu kata Simpson, aku tidak bisa memberitahukanmu karena Tuhan telah memberikan kekuatan ini dengan berbagai hal yang harus aku hindari. Hah? Apa yang harus aku hindari? Apa yang harus kamu hindari? Aku jadi bingung, apa maksudmu Simpson? Kata Delila. Dan Simpson pun menjawab, aku tidak bisa memberitahumu. Namun Delila berusaha lebih keras. Dirayunya si Simpson hingga akhirnya pun dia menjawab. Jawaban si Simpson seperti ini. Jika rambutku dicukur, Tuhan akan mengambil kekuatanku. Wow, jika rambutku dicukur, Tuhan akan mengambil kekuatanku. Gimana ini adik-adik? Bayangkan, Simpson mempunyai rambut yang sangat panjang. Lalu dia mengatakan, kalau rambutku dipotong, kekuatannya hilang. Wah, ini kesempatan emas bagi si Delila untuk memotong rambutnya Simpson ketika dia tidur. Akhirnya ia pun dirayu-rayu, Simpson tidur, Simpson tidur, dan ia pun tertidur. Wah,
kesempatan emas adik-adik, langsunglah ditangkapnya Simson, dipotongnya rambutnya. Mengerikan sekali. Dan pada saat itu penduduk-penduduk kota mengambil kesempatan itu untuk menangkap Simson, dimasukkannya ke penjara, dan yang menyedihkan adalah kedua matanya dicongkel adik-adik. Bayangkan, ketika kamu sudah dihianati adik-adik, lalu kamu disakiti oleh orang yang kamu sayang, dan matamu pun dicongkel. Begitu jahat dan kejamnya kan orang Filistin. Nah, dari situ ia pun merenungkan kembali pada saat dia masuk di penjara. Begitu menderitanya seorang Simson, namun Tuhan tetap mengasihi Simson, dan rambut Simson pun tumbuh panjang kembali. Ketika itu orang Filistin mencari hiburan. Dia ingin Simson datang ke rumahnya, ke rumah orang Filistin yang mengadakan sebuah pesta. Tujuannya apa? Untuk mengolok-olok dia. Wow, sangat jahat sekali orang Filistin ini. Sudah Simson buta, lalu dia diolok-olok, disuruh melawak. Wah, luar biasa. Kacau sekali. Oleh sebab itu, dalam keadaan tangan yang terborgol, tangan Simson diborgol, lalu ia pun menutup matanya karena matanya buta. Ia dibimbing oleh seorang anak kecil untuk berjalan, untuk datang di pesta itu, disuruh melawak, dan dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikanlah kekuatan-Mu kepadaku. Dan pada saat itu, pada saat dia berdoa, langsunglah rantai yang di tangannya terlepas dan dia menjadi kuat kembali. Di saat rantainya terlepas, seluruh gedung yang ada di pesta tersebut hancur berantakan. Dan ketika seluruh gedung itu hancur berantakan, 3.000 orang meninggal dunia pada saat itu. Di saat itulah akhir dari pelayanan Simson. Simson yang dipakai sebagai nabi Tuhan, melayani Tuhan selama 20 tahun, meninggal bersama orang-orang Filistin di gedung tersebut. Apa yang bisa kita pelajari adik-adik dari cerita ini? Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Simson, ketaatan Simson, sikap Simson itu sama seperti kita, orang berdosa. Kita seringkali membuat hati Tuhan sakit. Kita jatuh ke dalam dosa. Namun Tuhan menyelamatkan kita. Dia mengasihi kita. Meskipun kita jatuh, kita menerima hukuman, tetapi Dia mengangkat kita kembali. Dia memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu, adik-adik, dikala kalian bersedih, jangan lupa bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Ada sebuah ayat yang mengatakan seperti ini. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Dan ayat ini diambil dari kitab Mazmur nomor 108 ayat 14. Yang jelas dari kitab ini meneguhkan kita bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Tinggal kita melihat apakah kita mau berserah, apakah kita mau turut kehendak Tuhan. Oke. Untuk sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, Koko mau tanya,
satu pertanyaan. Oh, 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, adik-adik harus jawab ya. Orang tua silakan periksa anaknya apakah mereka menjawab dengan baik dan benar atau tidak. 1. Binatang buas apa yang dibunuh Simpson dengan tangan kosong? Ayo, apa ayo? Oke, yang kedua, apa yang terjadi sehingga Simpson kehilangan kekuatannya? Hitung ya. Apa ya? 1, 2, 3. Oke, lanjut yang terakhir. Bagaimana Simpson membunuh orang-orang Filistin? Siapa yang memberinya kekuatan? 1, 2, 3. Oke, waktu habis. Adik-adik, silakan nanti jawab pertanyaannya. Beritahu kepada orang tua. Bila benar, adik-adik akan mendapatkan hadiah dari orang tua masing-masing. Oke. Nah, sekarang adik-adik kita akan ada sedikit aktivitas, tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memakai setiap hal yang luar biasa di kehidupan kami. Tuhan memakai Nabi Simpson sebagai perumpamaan bahwa Tuhan sangat mengasihi umat manusia ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan tolong ya Tuhan, agar kami memahami maksud dan hati Tuhan, agar kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan, sehingga setiap perjalanan hidup kami dibuat berhasil, dan kiranya kami selalu menjadi anak yang mengingat Tuhan, mencintai Tuhan, mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Koko Albert. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Untuk ibadah penutup ini, kita akan menyanyikan lagu Hati Senang. Bye-bye, see you minggu depan.